Oke, sekalian nunggu teman-teman yang lain masuk, jam 8 mulai, kita mulai. Nanti kita perkenalan sama admin baru yang terbaik ini dulu ya, yang sudah bersedia membantu saya. Jadi, eh, sebelumnya aku mau terima kasih dulu nih sama teman-teman yang udah mau bantu partisipasi untuk Zoom meeting kita yang udah premium sekarang. Makasih banget loh. Kebetulan dana kita udah banyak yang lebih, jadi eh, planning kami para admin untuk dana yang lebih itu kita gunain untuk Zoom premium selanjutnya. Tapi kalau teman-teman masih ada yang mau berminat membantu, kita masih terbuka kok untuk Zoom-Zoom. Kebetulan eh, kalaupun nanti udah ada pada yang berangkat di Jerman, semoga aja para admin doakan kita lancar-lancar juga kursusnya. Nanti kalaupun udah pada ada yang berangkat di Jerman, kita tetap akan jalani. Ini kok Zoom, jadi jangan khawatir nanti kita bakal ngelupain kalian. Oke? Okay? Oke, makasih banyak, Kak. Oke, okay, sip. Nih, gak ngaca lu, hidung lu pesek juga. Mau kemana, Meki? Aneh, saya mau Oke, udah jam 8, sepertinya kita mulai. Aja ya. Oke, Boleh, Kak. boleh. Oke. Oke, mungkin ada teman-teman yang baru dan belum kenal kita. Ini udah pertemuan Zoom kita yang kedua. Jadi kita sis first talent dulu, kita kenal diri, kita kenal dulu adminnya yang mana sih yang Kak Grace, mana sih yang ini, pasti nanti kan ada yang kayak gitu. Jadi kita perkenalan dulu ya untuk para admin. Tapi untuk kali ini untuk peserta kayaknya karena ini kebanyakan, nanti kita bakal kenal sendiri, oke?
Jadi teman-teman kenalin, aku Grace Christine Simanjuntak, kebetulan aku orang Batak. Kalian gak usah panggil Frau ke aku ya, karena aku masih 18 tahun. Aku juga baru lulus SMA bulan April kemarin, dan aku mengambil program au pair. Untuk admin selanjutnya, boleh dilanjut sama Kak Flo, mungkin. Oke, semua perkenalkan, aku Flora Cita Sihaan, Batak juga. Jangan dipanggil Val juga karena umurnya baru 19 tahun. Em, Rencana ambil Ausbildung dan mau ujian di bulan 11 ini. Gitu aja ya. Lanjut Kak Bagos mungkin. Halo, operator. Halo, suara saya kedengeran? Oke, aman, Perspelan. Oke, bentar. Halo, Guten Abend, alle. Saya Bagaswara selaku operator yang mengatur jalannya Zoom meeting ini. Jadi di sini saya yang bertugas buat ya membuat Zoom ini senyaman dan sebaik mungkin untuk kalian ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman di sini yang ada kendala di Zoom-nya seperti mungkin Kak saya tidak bisa nyalain mic dan lain-lainnya. Kalian kabarin aja di grup ya, di tag aja Bagaswara. Nama saya Bagaswara kok di situ. Dan panggil aja Bagaswara, jangan dipanggil Kak karena jetzt bin ich 18 Jahre alt. Saya masih 18 tahun. Walaupun muka saya kelihatan 20 tahun tapi jangan panggil Kak ya. Oke, teman-teman. Ya, yang ada kendala kabarin saja ya. Semangat semua. Oke, kita lanjut ke bagian akses ya, Kak Nita. Halo? Halo, halo semuanya. Salam kenal ya. Kan ini baru di bagian akses ya. Kalian yang kesulitan bisa PC aku. Oke, aku mau ikut program Ausbildung perawatan. So, semuanya kita belajar bareng-bareng, kita belajar sama-sama. Semuanya berawal dari belajar. Apapun yang kalian dapat dari sini, semoga bermanfaat ya. Oke. Oke, thank you Kak Nita. Kita lanjut ke Kak Jaki. Halo, mau pakai bahasa Jerman atau bahasa Indonesia nih? Aduh, Bahasa ini kan Indonesia. baru pemula dulu nih Kak. Bahasa Indonesia aja. Ya, nama gue Zaki, gue 20 tahun. Gue mau ngambil Ausbildung sebagai Koch. Gue sebagai cross-check materi. Udah. Oke, sebenarnya teman-teman ada satu lagi admin kita, namanya Kak Yosua. Cuman minggu ini Kak Yosua lagi berhalangan masuk. Dia juga sebagai cross-check materi, sama kayak Kak Jaki. Dia lagi ada urusan keluarga. Jadi mungkin aktifnya minggu depan. Oke, jadi sekian dulu untuk perkenalan kalian. Semoga kalian bisa nyaman, bisa juga tahu mana membedakan mana Kak Grace, mana Kak Flo, mana Kak Bagas. Tapi di deskripsi juga mungkin udah menjelaskan ya. Kita langsung masuk aja ke materinya, nggak berlama-lama. Mungkin langsung aja Kak Flo. Oke, kita mulai. Hari ini materi kita begerusungan atau ucapan salam. Ini kita pelan-pelan aja ya, karena kebetulan kita semuanya masih baru. Oke, dari yang pertama, untuk salam formal. Ini biasanya digunain untuk situasi resmi seperti tempat kerja, pertemuan bisnis, atau ketika kita bicara dengan orang yang lebih tua. Biasanya sih kita bilang selamat pagi, guten Morgen. Itu kita gunain dari pagi sekitar jam 5 sampai mungkin jam 11 siang. Terus guten Tag, selamat siang. Itu biasanya kita pakai dari jam 11 sampai jam 6 sore. Guten Abend digunakan dari jam 6 sore. Beda ya, tapi mereka memang pakai dari jam 6 sore sampai sekitar jam 10 untuk Guten Abend. Di atasnya untuk kita bilang kayak selamat malam, Guten Nacht. Itu kita bisa bilang selamat tidur, gitu, selamat malam, Guten Nacht. Kita gunain untuk beberapa tidur. Nah, biasanya tuh kalau kita jumpa pagi-pagi kita pasti bilangnya Guten Morgen.
Terus kalau kita lagi jumpa dan kita bingung mau bilang Guten Abend, Guten Morgen, atau Guten Nacht, kita bisa bilang aja Guten Tag. Itu kayak sama aja kayak bilang halo. Terus untuk salam informal itu kita gunain dalam situasi santai atau dengan teman atau keluarga. Bisa kita bilang halo, hai, Servus, moin. Kalau halo, hai, Servus ini digunakan di beberapa daerah, terutama Austria dan Bavaria. Sedangkan moin ini digunakan di Austria dan bagian Jerman Selatan. Eh, Kebalik, moin itu digunakan di wilayah utara Jerman, terutama di Hamburg. Kalau Grüß Gott itu kayak Tuhan memberkati, itu biasanya di gereja ya. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Grüß Gott, gitu. Terus apa lagi ya? Kita masih mau coba ngomongnya dulu ya. Kita coba ngomongnya dulu ganti-gantian. Coba. Ada yang mau ngomong? Ada yang mau ngomong Guten Morgen, Guten Tag? Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Nacht, terus halo, hai, servus, grüß Gott, Gut. moin, Moin. alles. Danke loh, vielen Dank banget. Ada lagi yang mau ngomong? Guten Morgen. Lanjut. Oke, ya udah. Karena gak ada yang mau ngomong, kita lanjut aja ke materi kedua, teman-teman. Kayak nggak ada yang berani ngomong ya. Kita lanjut Kak, mau aja. coba, Kak. Oke, coba silakan. Tidak Eh, dihalangi di sini. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht, Hallo, Hi, Servus, Grüß Gott, Moin. Bagus banget. Makasih ya. Aduh, ada lagi yang mau ngomong? Ada lagi Eh, yang mau coba? Aku kak. Oke, boleh, boleh. Silakan, silakan. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Nacht. Hallo, hi, Servus, Grüß Gott, Moin. Vielen Dank. Ada lagi yang mau coba? Mungkin? Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, hallo, hi, grüß Gott, moin. Vielen Dank. Ada lagi yang mau coba? Mungkin? Karena kita ada banyak ya. Mungkin semua mau coba. Semua berkesempatan buat coba ngomong. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan setelah salam. Biasanya kita kan nanyain kabar, terus ya nanyain kabar lah ya paling utama. Nggak mungkin kan kita bilang selamat pagi, nggak mungkin tiba-tiba nanya lagi ngapain. Mungkin nanti kita tanya apa kabar. Tapi untuk orang-orang baru ya, kalau dalam formal kita tanyanya wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Ihnen itu Anda, artinya Anda dalam datif. Wie geht's kita pakai untuk apa kabar dalam kasus informal, biasanya untuk teman-teman yang udah dekat. Wie geht's? Contohnya, Grace, wie geht's? Itu kita tanya, Grace apa kabar? Terus uh, Grace jawabnya, good. Terus kita, pokoknya paling utama ya, kita formal itu untuk orang-orang kayak guru, terus orang tua, atau kakak-kakak kelas ya. Kita mungkin kakak-kakak kelas enggak sih, karena kita biasanya sama-sama pakai kamu. Untuk, ya mungkin kita punya bos di kantor, kita harus pakai wie geht es Ihnen. Wie geht es Ihnen itu kita pokoknya nanya bagaimana kabar Anda. Terus jawabnya es geht mir gut, danke. Itu untuk jawab itu es geht mir gut itu tidak wajib ya. Es geht juga bisa, tapi kalau misalkan formal kita harus bilang es geht mir gut. Jadi kita harus bilang saya baik gitu. Kalau untuk teman dekat kita bisa bilang wie geht's. Terus dijawabnya eh, good, danke. Itu untuk teman-teman dekat kayak ya gitu. Terus kalau lebih santainya lagi kita bisa bilang nicht viel kayak gitu. Em, Apa lagi ya? Nggak ada lagi sih kayaknya. Kita coba ya untuk teman-teman. Ada yang mau coba tanyain kabar?
We get Coba tanyain kayak, wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? we get this dear, we get inen. Itu langsung aja ya Kak, nggak usah pakai S ta. Wie geht es Ihnen? Kita bisa bilang wie geht's. Itu bisa disingkat jadi wie geht's Ihnen. Cuman kalau misalnya formal kayaknya kita lebih bagus untuk pakai wie geht es Ihnen. Jadi kita nggak usah disingkat. Jadi kita pakai wie geht es Ihnen. Kalau wie geht's dir kita boleh singkat jadi wie geht's dir. Atau wie geht's itu untuk teman-teman dekat aja. Ya, Coba. siap. We get this Berarti inen. kalau we get dear itu bisa buat situasi informal ya? Iya, benar. Kita bisa pakai di situasi informal kayak teman, atau mungkin siapa ya, pokoknya teman lah ya, yang informal, yang kita tahu, kita kenal-kenal dengan baik gitu. Eh, Kayaknya ada yang nanya di komentar. Di flow ya Wie ini. geht's sama dengan wie geht's. Sama, wie geht's itu singkatan dari wie geht es. Jadi wie geht es kita singkat jadi wie geht's gitu. Oke, silahkan dicoba wie geht es Ihnen, wie geht es dir? Es geht mir gut, danke, nicht viel. Coba, ayo silahkan. We get the Ihnen. We get good. Danke. Und Ihnen. We get good. Danke. Was geht ab? Nicht viel. Oke, di sini aku perbaikin ya. Kalau kita ada H di tengah, kita itu nggak usah terlalu dipatok. Jadi kayak wie geht's, wie geht. Ada H yang kayak dibaca kayak bentuk gimana ya dibilangnya? Bentuknya kayak Y, tapi tidak Y. Wie geht's. Nggak kelihatan banget. Jadi wie geht's Ihnen, wie geht es Ihnen. Jadi kita Ihnen, tapi kita nggak ada kayak baca yang Ihnen, tapi Ihnen. Oke, ayo dicoba lagi teman-teman. Biar kita, siapa tahu kita bisa jadi native nantinya kan. Halo, we get inen. That's good. Wie geht's. Inen. Udah gitu aja Kak. Gimana lagi? Kalau mungkin kamu mau coba sama siapa? Sama aku coba ya. Jadi kamu tanya ke aku, wie geht es dir? Aku akan jawab, es geht mir gut. Dan kalau kita mau tanya balik, kita bisa bilang, und dir, wie geht es dir? Kamu bisa jawab, es geht mir gut. Jadi kamu coba tanya ke aku akan jawab, We get dir. es geht mir gut. Danke. Und dir, wie geht's dir? It gets good. Danke. Jangan lupa danke-nya. Oke. Ada lagi yang mau coba? Mungkin? Aku, Kak, aku. Oke, silahkan. Ini bacanya semuanya ya? Nggak usah, kita bisa coba pakai wie geht es dir aja ke aku, atau coba mau pakai wie geht es Ihnen juga boleh. Atau kamu mau ucapin semua dulu, terus tanya ke aku juga boleh. Oh ya, semuanya aja dulu terus kita saling ngobrol aja gitu. Oke, egal. Oke, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Terus, wie geht's? Gut, danke. Was geht ab? Nicht viel. Oke. Berdua ya? Oke, boleh nanya aku. Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut, danke. Und Ihnen? Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke. Oke, itu bisa juga kita ubah ya, es geht mir gut, danke. Mir geht es gut, es geht mir gut, itu bisa diubah S sama mir-nya. Oke, ada lagi yang mau coba? Aku boleh coba nggak? Anjir. Boleh. Saya. Rizka. Ya ngalek ya. Oh. Oke, boleh coba. Siapa sih? Aku nggak bisa lihat nama-namanya. Saya. Oke, silakan. We get es dia. Es geht mir gut, danke. Und dir? Wie geht es dir? Danke, sehr gut. Oke, kamu boleh jawab mir geht es gut atau nicht viel atau mungkin good, danke. Hanya gitu doang ya. Jadi kalau kita sama teman-teman yang mungkin kayak nggak deket-deket banget, terus dia tiba-tiba nanya, wie geht es dir? Es geht mir gut, danke. Gitu. Kita jawabnya good ini untuk orang-orang yang mungkin udah deket banget ya. Contohnya Kak Grace tanya ke aku nih, wie geht es dir, Flo? Es geht gut, danke. Aku bisa jawab kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak kenal nih siapa ya namanya, siapa ya? Oke, someone nanya ke aku, wie geht es dir? Es geht mir gut, danke. Jadi aku harus jawab lengkap, es geht mir gut, danke. Gitu. Ada yang mau coba lagi? Ya, bisa juga jawab good, super, danke. Ada Yos masuk ya? Aku mau nanya, kalau misalnya Kak. pakai oi bisa nggak? Boleh. Kalau oi itu kita pakai untuk kalian.
Kalau misalnya kita lihat teman-teman kita berkumpul, terus kita kayak pengen nanya kabar ke mereka semua langsung. Wie geht es euch? Kita bisa langsung tanya, Wie geht es euch? Bagaimana kabar kalian? Gitu. Jawabnya, uns geht gut. Es geht uns gut. Oh my God, aku lupa. Es geht uns gut, gitu jawabnya. Untuk kami ya, uns itu artinya kami. Jadi kalau kamu tanya, bagaimana kabar kalian? Wie geht es euch? Jadi kita jawabnya, eh, es geht uns gut. Kami kabarnya baik gitu. Uns good. Iya, uns gut. Kita jawabnya uns gut. Tapi itu kalau kita sedang rame-rame ya. Tapi kalau misalkan kita mau jawabnya mir geht's gut juga boleh. Jadi kayak masing-masingnya tuh jawab sendiri-sendiri. Terus kalau teman-temannya nggak ada yang mau jawab, kita jawab sendiri. eh, Es geht uns gut. Kami baik gitu. Jadi kita mewakili semua teman-teman kita gitu. Mau coba? Silahkan coba. Tadi kayak banyak yang mau coba. Kok tiba-tiba diam? Coba, Yes. Kak. Ayo dicoba. Aku mau coba dong. Boleh? Silahkan. Siapa sih namanya? Aku nggak bisa lihat, guys. Siska, Oke, Siska, silahkan. eh, kalau pengucapannya salah tolong dibenerin ya, Kak. Gimana? Kalau pengucapannya salah tolong dibenerin. It's okay. Kita belajar, teman-teman. Oke. Eh, Wie geht's Ihnen? Oke, Ya, aku ralat nih. aku baca semuanya dulu kali ya. Oke, boleh. Oke. Wie geht's Ihnen? Mir geht's es gut, danke. Und Ihnen? Wie geht's? Gut, danke. Was geht ab? Nichts viel. Oke, aku ralat sedikit ya. Wie Oke. geht es Ihnen? Ada S-nya. Jadi di Oh, sini S ya. itu, get S ini tuh udah sepaket. Jadi get S itu udah sepaket. Oh, Bisa oke, S oke. get, bisa. Jadi ya gitu. Jadi caranya Wie geht es Ihnen? Terus kalau kamu nanya sama bos ya, mungkin kamu bisa bilang Wie geht es Ihnen? Eh, Herr Siahaan, kita pakai marga ya. Wie geht es Ihnen, Herr Bagaswara gitu contohnya. Jadi kalau dia nanya ke kita balik, itu kita bisa dibilang juga Wie geht es Ihnen, wie geht es Ihnen gitu. Jadi kita balasnya dengan formal juga. Kalau kita tanya formal, dia bakal jawab kita dengan formal. Kalau kita ngomong dengan informal, dia bakal jawab kita dengan informal juga. Jadi coba kamu ngomong ke aku akan jawab. Silakan. Siska ya tadi namanya aku. Oke. Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut, danke. Und Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht's? Sorry. Gut, danke. Oke, kalau kita pakai Ihnen, Heeh. sebenarnya kita bisa pakai good dan ke sih, tapi jangan kalau misalnya situasinya sama bos ya, kita bilang Heeh. aja mir geht es gut dan ke. Oh, pakai yang Atau atas ini ya. iya, terus bisa juga ya, karena kan aku udah jawab nih, kamu udah tanya ke aku, terus aku udah jawab aku baik, mir geht es gut dan ke. Terus waktu kamu jawab uh, mir geht es gut auch dan ke. Auch itu artinya juga. Mir geht es gut auch. Aku baik juga gitu. Oh, oke. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau coba? Saya Kak, Oke, silahkan siapa sih namanya dulu? Izin Heni. Oke, Wie geht es Ihnen? Mir aku geht es langsung. gut, danke. Und Ihnen? Wie geht's? Gut, danke. Was geht ab? Nicht viel. Thank you. Oke, mau coba? Mau Boleh? coba atau Boleh, boleh? Silahkan. boleh. Halo. Halo, Wie geht es Ihnen? es geht mir gut, danke. Und Ihnen? Wie geht es Ihnen? Mir gut, danke. Danke. Ada yang mau coba lagi, guys? Saya, Boleh? Maaf ya, aku nggak bisa Kak, lihat. maaf. aku Kak. Ayo, ganti-gantian. Kita punya waktu 1 jam, guys. Sekarang Tenang. Setengah jam deh, kita Ya, punya 10 kalau menit lagi. Kan di kita bisa bahas materi lagi ya, guys. aku coba ya, Kak. Oke, boleh, silahkan. Wie geht es Ihnen? Es Mir geht mir geht gut, es danke. gut. Und dir? Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Sorry. Mir geht es gut, danke. Danke. Ada lagi yang mau coba? Kak, Saya maaf, boleh nanya nggak? Boleh nanya. Nanya apa? Maaf ya, sebentar. Iya. Ini kan kalau di layar kan, kalau kita tanya we get as Ihnen, di sini jawabnya kan mir get good. Tapi kalau misalkan kita jawabnya as good mir get, itu juga benar.
Tidak bisa. Jadi gate itu verbennya teman-teman. Gehen itu dari kata gehen, tapi ini udah sepaket. Es gate ini udah sepaket. Jadi gate ini harus selalu di tempat kedua. Kita bisa jawab dengan cara es gate mir good. Tapi kita nggak bisa jawab dengan good es itu pokoknya gate itu harus di tempat kedua. Jadi lebih bagus kita jawab kayak yang di bawah good dan ke. Udah kita nggak jawab lagi aku baik gitu. Gimana? Coba. Jadi susunannya harus apa yang namanya harus sama kayak gitu ya. Iya, susunannya harus gate itu di tengah. Jadi es gate mir good boleh, mir gate is good boleh juga. Jadi yang penting itu si gate itu harus di tempat kedua. Itu dia, ya itu pokoknya dia pastinya dia harus di tempat kedua. Bentar ya, Bagus ada yang nanya ya. Coba dia nanya apa sih biar kita jelasin. Kak, kalau personal pronomen misal di Gades inen diganti si akusatif bisa nggak? Nggak bisa ya teman-teman. Jadi si inen ini itu datif. Get is ini itu udah kasus datif. Kita udah pakai kasus datif. Nanti kita pelajarin selanjutnya karena di sini kita masih perkenalan aja, kita masih tanya kabar atau bergerusung aja. Jadi itu udah wajib. Jadi kita harus untuk Anda kita bilang Bigedes inen, untuk kamu Bigedes dia atau Bigedes gitu. Udah jelas? Atau ada yang mau coba lagi? Boleh, silakan. Saya mau coba. Boleh? Halo, wie geht es Halo. Ihnen? Mir geht es gut. Danke und Ihnen? Wie geht's? Gut, danke. Was geht ab? Nicht viel. Oke. Mau coba sama aku atau udah kita lanjut lagi? Ada yang mau coba? Saya coba, Kak. Boleh? Halo, wie geht es Halo. Ihnen? Kamu mau baca semua dulu? Nyoba semua dulu deh. Oke. Mir gut es gut. Dan ke mir gut es dan kita baca mir get. Ya, mir geht is good. Danke. Mir get is good dan ke ihnen. We get it good dan ke was good up. Next feel was get up. Was geht up. Kamu pasti sering belajar bahasa Inggris ya. Was geht up. Was get up. Dasar bahasa Inggris jadi nggak bisa Jerman. Iya, emang bahasa Jerman itu kayak ada logat-logat bahasa Inggris. Itu harus gitu. Jadi biasanya bahasa Inggrisnya. Iya, coba Kak, kita coba berdua. Halo. Halo. Was geht up is Ihnen. Wie geht es Ihnen? We get. Die geht es Ihnen. Die Jadi kita get is Ihnen. Die ya. get is Ihnen. Ya, kita baca itu bukan I dalam bahasa Inggris. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut. Danke. Und Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht's? Gut auch. Danke. Next fail. Nicht viel. What get up? What gets up? Kalau kita pakai was get up, kita bisa pakai jawabnya nicht viel. Terus kalau misalnya kita ya nicht viel. Kalau kita pakai Ihnen itu kita formal ya. Jadi kita harus wie geht es Ihnen? Jawabannya harus mir geht es gut, danke. Und Ihnen mir geht es gut auch, danke gitu. Ada yang mau coba lagi, guys? Boleh kalau mau tanya ya. Aku mau nyoba boleh coba aja. Aku baca dulu semua ya, Kak. Iya, baca dulu semua boleh. Oke, halo. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut, danke. Und Ihnen? Wie geht es? Was geht up? Nicht viel. Ya, Kak. Oke. Kamu mau coba sama aku atau gimana? Boleh, Kak. Boleh, silakan. Halo. Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut, danke. Und Ihnen? Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke. Danke. Ada yang mau coba lagi, guys? Aku mau dong. Boleh, silakan. Boleh langsung aja nggak sih kayak Boleh? ngobrol? Mau langsung coba aja atau mau baca dulu? Langsung coba aja. Oke, silakan. Hallo, wie geht es Ihnen? Es geht mir gut, danke. Und Ihnen? Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Danke.
danke. Oh iya guys, ini disclaimer ya buat kalian yang udah kebiasaan pakai inen, jangan dibiasain pakai inen. Karena mungkin kalian mikirnya mungkin itu basicnya inen ya. Tapi kalau kita tanya sama teman-teman, kita bisa pakai wie geht's dir, wie geht es dir. Kita pakai dir itu artinya kamu. Sedangkan inen itu artinya Anda gitu. Nanti kalau kalian ke teman-teman, itu tanyanya wie geht es dir. Jangan biasain pakai inen, oke? Kita pakai dir, wie geht es dir. Ada yang mau coba lagi, teman-teman? Yang mau coba Kak? Boleh, silahkan. Boleh coba langsung ngobrol aja gitu. Apa? Langsung kayak bicara ngobrol gitu. Oh, boleh. Langsung aja, mulai aja. Halo, Halo, wie geht es dir? es geht mir gut, danke. Und dir? Wie geht es dir? Wie geht es gut? Danke. Danke. Ada yang mau coba lagi, guys? Ini kita biasa-biasain Aku, ya. Kak, Boleh, coba. aku baca semua ya, Kak, ya. Oke, Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Wie geht's? Gut, danke. Was geht ab? Nichts viel. Kak, mau nanya juga, Kak. Misal Coba. ya, Kak, kalau misalnya we get is Ihnen, terus semisal yang kita tanyakan itu kayak kurang baik-baik saja gitu, kayak agak sakit atau gimana gitu, jawabnya gimana, Kak? Untung kamu tanya. Kita belum ada di sini ya. Kita bisa jawab, itu kita ada banyak ya. Nicht gut. Kita kalau misalkan sama teman aja, wie geht es dir? Nicht gut. Gitu. Kita bisa langsung jawab nicht gut. Kayak good danke, kita langsung bisa bilang nicht gut. Kayak gitu. Kita kayak bilang, lagi nggak baik nih, kayak nicht gut gitu. Kayak tidak baik gitu. Kayak gitu ya. Coba kita jawab dengan, kalau kita ada masalah. Nicht gut. Ich habe ein Problem. Ich habe einen Problem. Bentar, aku tuh benci banget artikel, jadi sorry. Einen Problem. Problem tuh artikelnya apa? Oh my God. Das Problem. Das Problem ya. Das Problem. Oke. Nicht gut. Ich habe ein Problem. Maaf banget ya, emang artikel ini sangat memberatkan, terutama untuk orang-orang yang udah di atas A1 ya, karena tidak terguna lagi, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita tanya, dia, tapi dia kayak kita lagi kurang baik gitu. Jadi kita jawabnya, nicht gut. Ich habe ein Problem. Itu kita bisa bilang kayak, aku punya masalah gitu. Tapi kita nggak usah cerita lanjut. Tapi kalau kita cuma mau bilang nggak baik, kita bisa bilang, nicht gut. Cuman gitu aja. Tapi kalau sama Inen tuh agak beda ya. Jadi kita sama orang yang lebih tua gitu, misalkan dia bos kita, terus dia bilang nicht gut. Oh, ganz gut itu artinya really good, sangat bagus. Ganz gut, sangat bagus itu sama kayak good dan itu ganz gut itu artinya really good guys, kayak ganz itu sangat sangat bagus gitu. Jadi itu bukan tidak baik tapi sangat baik gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak baik ya kita jawab nicht gut aja bisa sih. Tapi kalau sama bosnya aku kurang ngerti ya, karena aku jarang pakai inen. Kebetulan jarang pakai inen. Boleh aku bantu? Tapi kayaknya kita tetap bisa pakai. Buat yang Boleh, silahkan. formal. Dari tadi nggak ngomong. Kalau untuk yang formal, misalnya kalian lagi kurang enak badan atau misalnya lagi nggak baik gitu, misalnya kalian ditanya wie geht es Ihnen, kalian bisa jawab aja ich fühle mich nicht so wohl. Ntar aku tulis agak susah emang pronunciation-nya. Oke, untuk nambahin sedikit ya, teman-teman. Aku juga masih A1, jadi bagian artikel juga kita udah masuk. Jadi untuk teman-teman, aku juga ada relasi nih sama yang di Jerman juga, ada yang gimana. Mereka itu tidak terlalu memikirkan sekali yang namanya artikel dan bergramatik. Bener. Jadi kalau kalian ngomong sama orang lain, kalian salah artikel, itu nggak apa-apa loh. Itu nggak dipermasalahin, karena orang Jerman aja artikelnya itu salah juga. Itu kan ibaratnya kita penentuan artikel itu, kita menentukan ibaratnya nih, ini pulpen ini cewek atau cowok gitu. Ini cewek atau cowok. Nah, ini yang bikin pusing ini. Kita nggak tahu ini cewek apa cowok. Nah, makanya itu nggak terlalu dipikirkan sekali. Ibaratnya juga kalian ujian A1 masih pemula, nggak tahu ya untuk kakak-kakak yang
admin yang lain udah B1 itu diperhatikan, mungkin yang B1 itu diperhatikan ya gramatiknya. Cuman untuk yang A1 untuk ujian pemula itu tidak ada nilai untuk di artikel. Paling untuk yang penting kalian ngerti konsep, kalian ngerti orang Jerman nanya apa, kita ngejawab apa, itu udah lebih dari cukup, nggak perlu lebih dari artikel, harus ngerti hafal mati-matian diambil pusing gramatik susah. Oke, mungkin itu saja. Oh. Soalnya agak beda kalau di lesku itu dia asal penekanan artikel banget. Makanya aku lewatin A1 dan ambil B1. Oke, kayaknya masih ada yang mau coba atau gimana? Soalnya kita mau lanjut materi selanjutnya ke Kak Grace. Gimana? Sama-sama Pak Rumi. Berapa? 2000. 2000 lah. Oh, jadi ini salah pencet. Aku mau coba. Terus yang lagi ngomong, Halo. ada yang mau jelasin tuh, jangan ngomong dulu. Ayo Kak, boleh dilanjut. Lanjut, Kak. Oke, masih ada yang mau coba guys atau kita lanjut materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kak Grace? Ada yang mau coba lagi? Kayaknya udah ya, nggak ada yang mau coba lagi ya. Kak, Kita itu nanti bakal kalau coba lagi sih di akhir sama maaf Kak Kak, Grace. Kita maaf langsung potong. pakai Gus. Gimana? Maaf motong Kak. Ya, silakan. Itu kalau mau ngomong sangat baik juga bisa pakai sehr gut. Sehr gut bisa juga. Sehr sama ganz itu sangat bagus. Tapi kita ya sehr gut juga bisa, ganz gut juga bisa. Egal, bebas guys. Itu kita bisa bilang sehr gut, ganz gut. Tergantung kitanya mau pakai apa. Di sini, bentar ya. Coba kita lihat ya. Sebentar lihat. Oh, tidak ada guys. Pokoknya kita bisa pakai ganz gut. Sama nggak Kak? Itu bisa juga. Mir geht's nicht so gut. Aku tidak terlalu baik. Ini siapa sih yang tulis? Sorry. Ini bisa juga yang dibilang sama Fana. Ini kalau kita bilang nggak terlalu baik. Nicht so gut. Mir geht's nicht so gut. Udah mulai habis suara ya teman-teman. Ada yang mau ngomong lagi guys? Atau kita lanjut materi selanjutnya? Ternyata habis juga ya. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut materinya ya. Dibawa sama Kak Grace. Silahkan Kak Grace. Aku juga mau minum dulu. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke salam perpisahan. Yang namanya ada pertemuan pasti ada perpisahan ya. Nggak mungkin nggak ada perpisahannya. Jadi kalau kita berpisah ada beberapa cara untuk mengucapkan selamat tinggal di Jerman. Tergantung situasi juga. Kita bisa membedakan antara formal dan yang tidak formal. Yang formal biasanya untuk yang partner kerja atau baru kenal atau gitu kan. Yang sebagainya juga. Untuk yang tidak formal biasanya untuk teman, keluarga, kayak gitu. Kita mulai dari Auf Wiedersehen, sampai jumpa lagi. Kemudian Auf Wiederhören, sampai berbicara lagi. Ini Auf Wiederhören ini digunakan untuk ditelepon. Jadi kalau kalian contohnya bertelepon sama teman di Jerman atau gimana, pasti ngomongnya Auf Wiederhören, jangan Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen itu artinya kayak see you later gitu loh, ibaratnya. Jadi kalau yang Auf Wiederhören itu untuk yang oh iya nanti lain waktu kita telepon lagi ya gitu. Kemudian schönen Tag noch. Semoga harimu menyenangkan. Kemudian schönen Abend noch. Semoga malammu menyenangkan. Ini digunakan untuk malam. Bisa juga schönen Nacht noch mungkin. Itu biasanya untuk tidur ya. Kemudian salam informal. Tschüss, bye. Sampai jumpa. Bis bald. Sampai nanti. Bis später.
Ingat, ini ada umlaut. Kemarin pertemuan Zoom pertama kita udah bahas alfabet. Umlaut dibaca E. Jadi bis better sampai nanti. Kemudian ada ciao, sampai jumpa. Ciao ini diambil dari bahasa French kalau nggak salah ya. Kita boleh searching aja nanti. Kebetulan teman-teman untuk for your information aja, France, Belanda, sama Jerman itu satu rentetan ya. Jadi sekalian kita belajar bahasa Prancis juga gitu. Dipinjam dari bahasa Italia tetapi digunakan dalam bahasa Jerman. Oh iya Italia ya. Ya Italia lah mungkin ya. Italia, Prancis, Belanda sama sih. Kemudian kita masuk nanti untuk praktisnya kita kasih 30 menit untuk breakout room. Nanti Kak Bagas tolong dihandle ya breakout roomnya. Kemudian latihan percakapan dialog space skill. Contoh percakapan formal, person 1, guten Tag, wie geht es Ihnen? Person 2, guten Tag, mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Person 1, auch gut, danke, Wiedersehen. Ini berarti konteksnya mereka udah bertemu ya. Kecuali tadi auf Wiedersehen, ini berarti mereka percakapan di telepon. Kemudian auf Wiedersehen. Ada juga dia yang untuk tambahan apa namanya ya? Bis morgen, sampai jumpa besok. Contoh percakapan informal. Halo, wie geht's? Hi, gut, danke. Und dir? Besoin, auch gut. Bis später. Person 2, tschüss. Mungkin ada yang mau mencoba? Miss, yang Kita pertama kayaknya tadi, aduh Kak, yang pertama tadi minta tolong diulangi dong cara bacanya. yang Yang ini contoh percakapan informal ya. Oke, sebelum kita ini. ulangi ya. Slide Ulangi. pertama. Oke. Yang mana sih? Auf Wiedersehen kah? Kayaknya ini. Oh, oke, kita nggak apa-apa. Kita ulang aja dari awal. Latihan percakapan dialog by spiel. Contoh percakapan formal. Person 1, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Person 2, guten Tag. Wie geht es gut? Danke. Und Ihnen? Kalau dia bentuk pertanyaan, usahakan nadanya itu dibeda gitu, agak naik. Und Ihnen? Person 1, auch gut. Danke. Auf Wiedersehen. Person 2, auf Wiedersehen. Oke. Mungkin ini kita gunainnya, kita nanti, adminnya nanti kita bagi breakout room aja, kita bagi anggota, biar mereka bisa praktis juga sama teman-teman yang lain. Ya, halo, ini ada yang nanya. Sorry Kak Grace, aku potong dulu. Gue mau. Vivit nanya, ini bacanya Guten Tag. Salah, bacanya itu Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Aku nggak bisa sambil lihat message. Soalnya ini pendubet ini apa? Home ini udah Zoom sekalian apa? Meeting chat. Oke. Mungkin kalau kita nyoba sekalian 2 orang di satu room gini, itu bakal susah dan banyak yang tabrakan. Nanti suaranya jadi boof, kan? Atau mungkin ada yang perlu diulang dari ininya, pelafalannya mungkin. BTW slide sebelumnya boleh aku iniin pelafalannya. Slide Oke, sebelumnya. Boleh, silakan guys. Itu kok yang buat pengucapan selamat tidur itu bisa pakai shonen di traum nggak? Boleh. Slide sebelumnya Yang sebelum boleh. ini Kak. Kak Grace tolong diganti dong Kak Grace. Nah, ya yang slide ini. ini. Kak, Ya. udah dapat slide sebelumnya? Dah. Aku mau jelasin formal sama informal dulu sebelumnya ya. Jadi untuk yang formal itu sebenarnya
ditujukan kepada orang yang lebih tua plus orang-orang yang dalam instansi bekerja di dalam sosial. Contohnya kayak polisi atau dokter, kita pasti gunakan formal. Kalau informal itu ya cuma teman-teman dekat kita, tapi sama keluarga pun kita pakainya informal atau yang udah deket ya, udah kenal ya. Apa boleh tanya Untuk nggak? pelafalannya, boleh lanjut slide selanjutnya. Agak susah ya buat nentuin caranya kan tadi kata kakak kan nada bicaranya juga ditentuin kan. Itu gimana caranya deh? Oh, maksudnya cara nadanya gitu. Iya, soalnya rasanya tuh aku baca kayak flat aja gitu nggak ada nadanya. Oh, sama aja sih sebenarnya kayak bahasa Indonesia. Kalian kalau bisa biasanya bertanya, kamu apa kabar? Gitu. Kamu apa kabar? How are you? Gitu. Sama Oh, aja. Wie geht es Ihnen? wie geht es Ihnen? Oke. Ya, Wie geht es gut? Danke. Aku Aku mau coba dong, baik. Kak. Makasih. Oke, makasih Kak Grace. Oke. Oke. Ara mau coba? Kak Grace, aku mau nyoba dong, Kak Grace. Mau. Bentar ya, kita Jelasin guys satu-satu. Ara. Oke, Oke. pertemuan Ara boleh? Oke, Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag, mir geht es gut. Danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oke. Ya, oke, thank you. Triora, Boleh coba, Kak? boleh? Iya, aku yang person berapa ya, Kak? Terserah. Kamu pilih aja. Eh, Bisa kok yang oh, mana. egal. Aku person ein. Guten Oke. Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag, mir geht es gut. Danke. Und Ihnen? Ja, mir geht auch gut. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tadi Embang siapa itu Embang? Nah, aku mau coba dong, Grace. Oke. Ya, boleh. Danke. Sesuai. Hmm. Aku person cuai. Oh, oke. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag, mir geht's gut. Danke. Und Ihnen? Auf gut. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oke. Aku Grace. mau Aku mau nyoba, Wih, Kak. namanya sama ya? Halo Oke, Kak. kita Grace. Aku, Kak. Grace. Aku person 1 ya. Oke. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag, mir geht es gut. Danke. Und Ihnen? Ah, gut, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Siapa Ya, lagi? Kak. Aku, Kak, coba, Saya Kak. Siapa ini? Boleh. Siap, saya. Oke. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag, mir geht es gut. Danke. Und Aus Ihnen? gut, aus gut, danke, auf Wiedersehen. Untuk Ada koreksi salah ya? dikit, kalau untuk setelah dan ke, kita kasih jeda ya. Auf gut, danke. Auf Wiedersehen. Gitu. Oh, iya. Coba diulang. Aus gut, danke, auf Wiedersehen. Oke, auf Wiedersehen. Aku mau dong, Gadis, Kak. boleh.
Aku pesen satu ya. Oke. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag, mir geht's gut. Danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oke. Ada yang mau coba lagi atau ada yang mau Saya, ditanya Kak, mungkin? saya. Nyoba. Oke, Anggel. Ini siapa? Oh ya, Anggel. Boleh. Aku yang swaya. Oke, boleh. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag, mir geht es gut. Danke. Und Ihnen? Auch gut. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oke, sehr gut. Kak Grace mau nanya dong, Kak. Boleh? Kak, itu kan auf Wiedersehen. Berarti itu kan tulisannya Wiedersehen ya. Berarti H-nya itu nggak dibaca ya. Berarti langsung Wiedersehen gitu. Lebih tepatnya H-nya nggak dibaca H. Auf Wiedersehen. Kemarin kita belajar alfabet. Kalau kemarin kamu ikut Zoom nggak? Iya ikut Kak. Nah, good. Kemarin kita kan alfabet itu S kayak dibaca Z ya. Jadi auf Wiedersehen. Iya, berarti H-nya itu hilang otomatis ya. Ya. Sorry, aku bantu jawab Oke, ya. oke, thank you. Sebenarnya dia itu tidak hilang ya, Auf Wiedersehen. Jadi H itu kita baca kayak baca Y tapi nggak Y juga. Auf Wiedersehen. Kayak Bener-bener. H tapi kayak nggak Y, nggak H juga. Tapi dia kayak Y tapi nggak Y juga. Jadi Auf Wiedersehen. Gitu. Kita bermudah aja. Yaudah gak usah dibaca Iya, juga gak apa-apa sih. Gini sih. Iya. Oke, oke, Kak. Oke, ada lagi yang mau mencoba mungkin? Aku, Kak. Hmm? Aku person 1. Oke. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag, mir geht es gut. Danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oke. Ada lagi? Aku Oke, mau nanya dong. kayaknya udah ya. Oh, Bang, oke. Aku Kenapa? mau nanya. Ini kalau misalkan Hmm? pakai kata yang kalimat keren tuh Kak, yang kayak misalkan diga gitu, itu kalau misalkan dipakai di informal gimana ya cara penggunaannya? Was geht ab, Digga? Max. Oh gitu aja. Ya, gitu aja. Kalau Was enggak, alles good juga bisa. Alles good, my dear Digga. Bisa. diga itu bisa di awal sama di akhir berarti. Itu cuman kayak bro aja sih. Kayak bro, apa kabar bro gitu. Oke. Contohnya bisa tadi pakai was get up kan. Kayak, hey, Digga, was get up. Gitu aja. Oke, siap. Danke für die Information. Oke. Mungkin kita ada lagi yang mau ditanya mungkin? Atau ada yang lagi yang mau mencoba lagi? Tuh ada yang mau nanya nggak? Nanti kita bantu jawab. Yang mana itu? Belum ada yang nanya. Oh. Oke. Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Ini kan kita ada 62 orang ini. Kita ada admin di sini ada berapa yang hadir semua ya? 5 ya? Kalau 62 kita bagi menjadi 5 itu berapa itu? Bulan sih. Sama aja artinya. Gimana Kak? Bisa ditulis aja Kak. Takut saya salah ngomong nanti.
Mungkin mau ditambahin lagi Kak Jaki? Sabar aku nyari alternatif lain deh, kayaknya kurang. Tapi tulis Oh, yang tadi dulu aja. mungkin Kak Yos ya, Kak Yos. Halo Kak Yos. Kak Yos. Ini suaranya nggak kesambungin sama Kak Yos ya. Tadi pertanyaannya apa sih? Menanyakan kabar orang ketiga. Orang ketiga terus Kita tanyain kabar. Sebenarnya bisa pakai alternatif lain sih. Kayak, nggak usah pakai Vigets. Iya, tadi yang kamu bilang itu fluency kan? Fluency, iya. Iya. Itu juga bisa. Nah, itu juga kayak gimana perasaan. Tapi sebenarnya Vigets juga bisa sih. Vigets Dynam Pater itu juga kayaknya bisa deh. Bisa. Tapi mungkin kebanyakan pakai Zaid bentuk prateritum sih. Vivardain Fatar gitu. Nah, iya. Itu kayak untuk pertanyaan ke sebelumnya. Tapi ini kayak terlalu cepat gak sih? Ini kita masih awal-awal ya teman-teman. iya Makanya. benar. Oke Kak, terima kasih Kak jawabannya. Iya. Lanjut siapa sih orang keempat? Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Ya, Kak, ada. Ya, boleh. Izin bertanya, itu ada, saya pernah baca itu ada kata main sama main. Itu untuk kita membedakan itu gimana, Kak? Itu tergantung ke Artikel. gender. Itu Oke, tergantung Kak Jaki. artikel. Iya benar. Tapi mereka tadi artikelnya lumayan ini ya, lumayan. Oke, dijelasin sama Kak Jaki deh. Lanjut Kak Jaki. Sorry, tadi pertanyaannya penggunaan main sama mainnya. Ya, Iya, kalau Kak. nggak salah ya. Iya, Kak. Jadi Jelasin tiga-tiganya aja kayaknya. ya, dalam bahasa Jerman itu ada 3 artikel, feminin, maskulin, sama neutral. Penggunaan main itu biasanya buat eh, maskulin bentuk nominatif sama neutron bentuk nominatif dan akusatif. Kalau maina itu bentuk feminim, nominatif sama akusatif. Contohnya Frau itu kan artikelnya di Frau. Kalau mau jadi pakai main, jadi meine Frau. Sedangkan ayah atau Vater itu kan artikelnya der. Jadi kita pakainya main Vater gitu. Jadi kalau mau guna ini namanya personal pronomen. Sorry, personal pronomen. Iya, personal pronomen. Posesif Itu gak sih? oh ya, possessive pronomen. Tapi kayaknya kalau di A1 udah belajar belum sih? Kayak agak ke belakang-belakang deh. Sebenarnya beberapa udah ya, dia nominatif tuh lanjut sama nominatif. Jadi kalau milikannya nominatif tuh mereka belajar, tapi beberapa les tuh enggak ya. Jadi mereka tidak terlalu mendalami gitu. Makanya harus kalau mau tahu cara penggunaan main atau minor itu harus belajar dari artikel dulu baru kalian bisa pakai penggunaannya. FYI buat yang nanya artikelnya dari mana, sudah ditentukan ya teman-teman. Jadi jangan buat-buat sendiri. Bukan karena kita perempuan terus kita jadi di, tapi emang udah dasarnya aja di. Mungkin untuk kalian, kan mungkin kalian ada yang udah kursus nih, kalian bingung. Ini gimana sih untuk bagian apa namanya? Bagian sebentar, bagian mencari artikel kalian bisa buka di Verben. Ini aku bisa bantu untuk salah satu website. Oke. Ini verb pronomen. Kalian tinggal ketik, misalnya kalian apa ya? Mutter. Die Mutter. Artikelnya di dan gendernya feminin. Ini mungkin bisa membantu kalian yang lagi kursus tapi bingung untuk penonton artikel.
sedikit aja. Jadi sebentar aku share linknya aja ya. Di ini. Nah, mungkin kalian kan ada yang udah kursus nih. Jadi kalian itu kepo sama yang namanya artikel, sama yang namanya eh, pokoknya konjugasi kayak gitu-gitu. Kalian bisa lihat kok di situ. Udah aku share linknya. Mungkin ada lagi yang mau ditanya dari teman-teman? Halo, boleh izin menambahkan sedikit, Grace? Ya Kak Yosa, boleh banget. Maaf ya, mungkin baru ikut muncul juga karena di rumah lagi sibuk. Sebenarnya Kak Yos, kayaknya lebih bagus for talent dulu deh. Tapi ini ya, izin off cam. Iya, nggak apa-apa. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Yosua, umur aku 24 tahun, aku berasal dari Bengkulu. Aku merantau ke Jakarta, ikut kursus bahasa Jerman di sana. Udah tingkat B1. Mungkin cukup itu aja ya. Mungkin ini sedikit menambahin untuk materi apa tadi possessive artikel ya mengenai meine und meines ya. Iya benar Kak Yos. Itu nanti kalau nggak salah aku udah lupa juga sih materi A1, nanti aku coba cross check lagi. Untuk mengenai materi meine, minus, meinem itu nanti akan masuk di materi tentang artikel mengenai deklination. Jika tidak salah itu untuk menentukan artikel tersebut. Sorry, itu bukan buat adjektif ya? Iya ya. Sorry. Mungkin boleh. Minus minem belum ada di A1 kalau nggak salah. Iya, Minus itu itu di minus genetif. itu genetif punya. Aduh, Minem itu kacau ini. negatif. Udah ke bawah B1 ini. Bukannya itu di A2 ya? Enggak, kalau yang datif itu minus, enggak, kalau datif itu jadinya minem. Tapi kalau Iya. misalnya genitif itu baru ke jadi minus gitu. Iya. Maksudnya itu nanti tadi kan ada teman yang nanya perbedaan antara meine dan minus menentukannya gitu ya. Enggak, yang dinominatif sama yang diakusatif aja Kak gitu. Oh. Yang iya, paham. Yang pakai minen. Oke. Tadi kirain mau sampai ngelanjutin yang kayak eine, eines, einem gitu. Oke, mungkin. Oke Kak Yos, terima kasih Danke. Danke itu termasuk informal atau formal? Bisa nggak sih ya dua-duanya ya? Bisa informal, bisa formal. Kayaknya itu sifatnya fleksibel deh. Iya, betul. Tapi kalau misalnya mau formal biasanya tambah inan belakang. Ich danke inan. Tapi vielen Dank atau Dankeschön pun udah formal. Iya, benar. Terus untuk tadi yang perkara artikel dan gramatik dan sebagainya mungkin kita bahas lain waktu ya. Atau mungkin nanti aku kirim di channel kita ada semacam workcats, itu isinya gramatik semua, rangkuman A1, mungkin bisa membantu. Tapi kalau untuk yang ini mungkin teman-teman yang lain juga bingung, mereka ini pada bahas apa ya? Padahal aku masih baru masuk Begrusbungen ini gitu. Masih bahas greeting, mereka udah bahas artikel-artikel apa lah gitu. Jadi mungkin kita bahas lain waktu pas sudah materinya. Mungkin Kak Bagas recordingnya kita matiin aja. Bentar aku izin nambahin ya, teman-teman buat yang udah nanyain meine itu pasti kalian udah les kan ya. Tapi di sini tuh kita punya teman-teman yang mungkin baru belajar dari basic, bahkan mereka baru belajar baca A, B, C gitu-gitu. Jadi kita ikutin aja ya jalannya. Dan aku rekomendasi ini buat teman-teman yang udah belajar dari awal, siapin buku dan catat karena materi ini penting banget teman-teman. Waktu kalian udah lihat lagi ke materi belakang, pasti kalian dapet materi yang setelah itu. Jadi kayak kita pelan-pelan belajar, yakin aja kita bakal belajar semuanya. Sampai ke Einen kita bakal belajar, tenang aja ya teman-teman. Segitu aja sih kayaknya teman-teman. Oke. Mungkin ada tambahan dari admin lain, menghabiskan waktu kita 3 menit lagi.